dulu baru kasih baut, diganjel. Jangan sampai diganjel tetapi nggak dibor, nanti bahaya, nanti bol. Kalau diperbesar seperti ini udah rusak nih. Nah, dan tidak rata, berarti semuanya kembali lagi di My Channel Yuda 893. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Vario 125. Ini overheat ya, jadi dia tuh suka muncul lampu indikator panas di sini ya ketika kecepatan tinggi dan sudah mulai jauh ya, motornya jaraknya udah mulai jauh. Nah, kenapa sampai bongkar mesin seperti ini? Oke, nanti saya ceritain ya. Nah, kita akan bahas kenapa ini motor sampai panas. Jadi ini motor kita udah bongkar kemarin ya, karena udah maghrib kemarin, jadi kita tutup, kita lanjut sekarang ya. Ini udah saya bongkar dan emang sengaja belum saya bersihin. Yang pertama ya, biasanya penyebab overheat itu ada di termostat ya. Nah, ini termostat. Ini termostat kan dia membuka itu, si katup membuka itu ketika memang dalam keadaan panas, dia otomatis akan membuka. Nah, kalau ini nggak berjalan berarti tidak terjadi sirkulasi. Nah, termostat ini saya curiga termostatnya udah jelek ya, karena tadi kita udah rendam nggak ngebuka si katupnya. Jadi terpaksa ini kita bor ya, kita kasih baut terus kasih lem supaya tidak sampai ini, supaya ini terkunci, nggak sampai kemana-mana. Jadi si bautnya nggak gerak-gerak. Tapi sebenarnya kalau udah dibor ini nggak fungsi ya. Jadi bor dulu baru kasih baut, diganjel. Jangan sampai diganjel tetapi nggak dibor, nanti bahaya. Nanti kalau misalkan dia naik ke atas, si bautnya bisa jatuh ke bawah. Nah, kita buktikan, kita bahas dari termostat dulu ya. Ngalir ya, ke bawah ngalir, ke sini juga ngalir, jadi kemana-mana ngalir. Jadi udah kita jebol. Tuh, kalau diperbesar seperti ini ngalir semua ya. Udah. Setelah termostat, ini water pump ya. Nah, saya juga pernah menemukan kasus water pump di mana si gigi yang ininya itu rompal ya, sehingga ini nggak berputar dalam keadaan mesin berputar. Nah, sehingga sirkulasi juga nggak jalan. Nah, ini juga kenapa ini sampai kondisinya seperti ini ya. Ini kondisinya kayak apa sih namanya? Kayak karatan. Ini akibat dari mengisi air radiator dengan air. Jadi haram ya hukumnya mengisi radiator dengan air ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena air itu tidak bisa mencegah karat. Sedangkan air radiator itu bisa mencegah karat. Jadi untuk teman-teman, sebagaimanapun nanti ini harus ini harus jangan sampai pakai air. Kemudian kondisi water pumpnya udah ojlak ya, bisa teman-teman lihat tuh. Ini udah rusak nih. Nih udah oblak, bearingnya udah oblak. Nah, kemungkinan sebetulnya ini udah bocor sebetulnya, cuman karena disumpel di sini, nggak tahu kerjaan siapa ya. Ini disumpel lubang pembuangan sehingga tidak ada indikator buat kita ngelihat apakah water pump ini masih benar atau enggak. Nah, kalau ini dibuka pasti ini bocor, udah pasti ya. Kalau kita putar juga udah nggak halus putarannya. Nah, kalau ini ditutup berarti otomatis kemungkinan kalau seal dalam jebol ini bisa si cairan radiatornya lewat sini keluar. Langsung ke mesin bercampur dengan oli. Biasanya oli juga warnanya jadi putih kayak susu kayak gitu ya. Nah, ini rusak. Water pump bisa kita kayaknya untuk ini kita ganti seal atau nanti ganti water pumpnya satu set. Nanti kita lihat kondisional lah ya. Oke. Selanjutnya ini yang paling penting. Nah,
Kenapa saya bongkar mesin? Untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran kompresi di ruang pembakaran ya. Nah, tidak ada ruang. Nah, kalau kita lihat di sini water jacket ini ada item-itemnya. Nah, dan tidak rata, berarti ketika mesin dalam keadaan panas, kompresinya akan bocor melalui sela-sela water jacket ini dan mendorong tekanan panas ya. Mendorong tekanan panas ke coolant-nya sehingga menimbulkan kebocoran. Nah, kalau pada saat stasioner di RPM 1500 ya, pada saat dingin itu tidak terjadi gelembung pada radiatornya. Oke. Seperti ini ya. Ini untuk radiator. Saya bawa dulu. Nah, kalau kita isi air ya, kalau isi coolant-nya ke sini, terus motor dijalankan, kalau misalkan kompresi udah benar-benar parah, dia itu akan terjadi gelembung keluar. Ya, karena kebocoran kompresi. Tapi itu kalau udah parah. Kalau misalkan kayak gini, kemarin saya coba dihidupkan, ini tidak terjadi gelembung, tapi nyatanya ini bocor. Bocornya pada saat apa? Pada saat suhu motor panas. Kalau biasa-biasa enggak. Makanya ketika motor dalam keadaan panas berlebih, perjalanan jauh, yang terjadi di ini namanya reservoir. Nah, yang terjadi di reservoir ini akan terjadi bahasa ngagolak teh naon sih? Oh, mendidih. Oke, terjadi mendidih. Aduh, aing mah euy. Oke, jadi ketika perjalanan jauh ini akan mendidih. Reservoir itu akan mendidih. Ya, mendidih brot gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, bisa jadi indikator juga ketika reservoir mendidih, bisa jadi termostatnya tidak jalan, sirkulasi tidak jalan, atau kebocoran pada blok ya, packing blok. Nah, dan kalau saya lihat di sini packingnya ya, ini kalau teman-teman lihat, ini packingnya packing KW ya. Kenapa bisa saya bilang packing KW? Kalau packing yang original ini agak tebal, ini agak tebal ke sini ya, dan ini bocor. Harusnya nanti kita pasti pakai packing originalnya. Kalau misalkan Vario yang ada radiatornya itu wajib banget pakai packing yang orinya. Kalau ini yang KW ya, supaya apa? Supaya aman. Terus sebelum ganti packing, biasanya saya ngecek permukaan ini. Ini permukaan blok ini benar-benar harus rata banget ya. Kalau tidak rata ya akibatnya gitu. Jadi nanti kerjaan 2 kali. Jadi harus dimaksimalkan. Buang-buang waktu kan kalau nanti udah packing diganti tapi ini nggak dipastikan rata dulu. Kalau memang ketahuan nggak rata, kita bubut lagi supaya nggak ada kerjaan 2 kali. Nah, bisa dilihat di sini di blok baru ya. Ini blok masih baru. Ya, masih baru. Kalau yang sebelah sini, tapi nggak tahu, nanti kita cek juga apakah ada kebocoran atau enggak ya. Itu ya. Oke. Jadi untuk pembahasan Vario ya. Backlight nggak? Sebelah sini aja. Jadi untuk pembahasan Vario 125 yang sering saya temui ya, itu biasanya penyakit awalnya itu dia tuh pakai air, bukan pakai air ya. Jadi biasanya dimulai dari kerusakannya itu dimulai dari sini, dimulai dari water pumpnya bocor ya, dibiarin, terus air radiator habis, udah gitu air radiator habis dikasih air biasa gitu. Nah, pastikan kalau misalkan ini dipakai air biasa itu akan timbul karat. Nah, timbul karat karena air pasti
nggak seperti coolant, mencegah karat. Nah, biasanya awal muasalnya dari sini. Kalau udah air radiator habis, dipaksain biasanya, dipaksain jalan aja sampai motor drop, ngejim. Kalau terjadi overheat, biasanya permukaan. Nah, permukaan ini, silinder head dan silinder block itu akan tidak rata, ya. Sehingga untuk teman-teman, kalau misalkan udah ada indikator merah di sini, itu bukan lagi permasalahan biasa, jadi permasalahan yang serius. Jadi kita harus tangani benar-benar tuntas semua. Jadi jangan sampai satu-satu, nanti kerjaan 2 kali gitu. Ya, jadi ada beberapa di konten YouTube saya juga sebelumnya yang termostat ya, tentang termostat juga bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Nah, jadi yang akan kita garap pertama ini mungkin bisa diganti ataupun diganti seal, ganti bearing, kopernya kita nggak ganti. Kemudian ini kita ratakan kalau memang nanti kita cek nggak rata ya. Kalau kebocoran ini pasti bocor karena kelihatan warnanya ini ada kebocoran kompresi. Jadi kebocorannya bukan si pulpa masuk ke dalam mesin, si water bukan water ya. Si namanya cairan radiator masuk mesin. Karena apa? Karena terdorong oleh kompresi gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi sampai bongkar mesin ya, karena kita harus maksimal kan. Jadi jangan sampai kita kerja 2 kali. Oke, teman-teman sekalian, untuk sementara itu aja dulu yang bisa disampaikan untuk proses kali ini. Nanti kita akan lanjutkan setelah saya kerjain semuanya, nanti saya review ulang. Dan nanti di akhir video kesimpulan dan test ride untuk motornya, apakah masih ada sensor panas atau tidak yang nyala. Terima kasih.